Halo, selamat datang di channel ini. Kenalin, aku Mutiara dari Teknologi Pangan Universitas Diponegoro Angkatan 2019. Di video kali ini, aku mau berbagi satu resep olahan daging yang enak dan cocok untuk menu makan siang. Kalian pasti udah nggak asing lagi sama yang namanya daging. Kalian tahu nggak sih, daging itu merupakan salah satu bentuk bahan pangan penting sumber protein yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan gizi. Selain mutu proteinnya yang tinggi, dalam daging juga terdapat kandungan lemak, mineral, dan zat gizi lain yang lengkap dan seimbang, misalnya seperti di dalam daging sapi. Salah satu olahan masakan daging sapi yang banyak digemari dan sering menjadi olahan masakan rumah yaitu soto daging. Nah, jadi hari ini aku mau kasih tahu ke kalian resep soto daging kuah santan. Soto daging ini dimasak pakai teknik moist heat cooking dengan perebusan. Moist heat cooking itu apa ya? Jadi, moist heat cooking itu adalah salah satu teknik pengolahan makanan dengan menggunakan panas basa dari suatu cairan, misalnya kaldu, air, santan, dan lainnya. Memasak dengan moist heat cooking berarti bahan makanan dibasahi dan dimatangkan oleh cairan pemasak. Dalam proses pemasakan, proses perebusan bertujuan untuk memperoleh rasa yang lebih enak, aroma yang lebih baik, tekstur yang lebih lunak, membunuh mikroba, dan juga untuk menginaktifkan semua enzim. Berikut bahan-bahan yang diperlukan, yaitu daging yang sudah dipotong kecil. Selanjutnya, ada bawang merah, bawang putih, kemiri, lengkuas, kunyit, jahe, lada, biji pala, ketumbar, serai, daun salam, kaldu bubuk. Semua bahan ini kecuali daun salam, serai, dan kaldu dihaluskan hingga menjadi seperti ini. Selanjutnya ada penyedap rasa, gula dan garam, dan ada juga santan, kelapa instan. Selanjutnya untuk bahan pelengkap yaitu kentang sudah direbus, daun bawang, tomat, jeruk nipis, daun seledri, bawang goreng, kerupuk, dan kecap manis. Nah, sekarang kita ke step memasak. Pertama, panaskan air di dalam panci hingga mendidih. Jika sudah mendidih, masukkan daging ke dalam air rebusan. Kemudian, masukkan daun salam, serai, dan garam secukupnya. Setelah itu, diaduk dan rebus daging hingga empuk atau selama kurang lebih 45 menit. Jika sudah 45 menit, tumis bumbu halus tadi hingga matang. Jika sudah matang seperti ini, masukkan bumbu ke dalam air rebusan daging. Selanjutnya, masukkan santan, kaldu sapi bubuk, penyedap rasa, dan gula secukupnya. Kemudian, segera diaduk agar santan tidak pecah. Selanjutnya, kecilkan api dan masukkan potongan daun bawang. Soto sudah matang dan siap untuk di-plating. Plating soto daging sesuai dengan selera. Plating yang bagus ya. Oh iya, untuk yang suka pedas, bisa juga ditambahkan sambal.
dan soto daging kuah santan. Sekarang aku mau kasih tahu hasil soto daging kuah santan yang aku masak. Dimulai dari warna. Warna daging yang semulanya berwarna merah setelah mengalami perebusan berubah warna menjadi abu-abu kecoklatan. Ini karena suhu panas pada perebusan menyebabkan mioglobin daging kehilangan kemampuannya untuk mengikat oksigen. Proses tersebut mengakibatkan warna kecoklatan atau hemikrom. Pada suhu yang lebih tinggi lagi, kadar hemikrom ini akan meningkat dan mioglobin berubah menjadi metmioglobin yang memberikan warna daging menjadi lebih gelap. Selanjutnya, tekstur daging di soto. Tekstur daging setelah pemasakan menjadi empuk. Ini karena proses perebusan menyebabkan protein daging terdenaturasi dan daging mengalami penurunan protein. Proses perebusan daging yang lama saat pemasakan ini bertujuan untuk mengempukkan daging. Jadi, keempukan daging dapat dipengaruhi oleh metode pemasakan, salah satunya perebusan. Kemudian, rasa dari sotonya. Rasa dari soto dagingnya itu enak dan gurih karena memakai bumbu yang kompleks dan ada bahan tambahan pangan yang aku pakai. Bahan tambahan pangan yang aku pakai yaitu penyedap rasa yang ada di kaldu sapi bubuk, di mana kaldu sapi bubuk mengandung mononatrium glutamat. Glutamat akan menghasilkan rasa gurih atau rasa umami pada produk pangan. Glutamat yang menghasilkan rasa gurih ini adalah glutamat bebas, di mana glutamat bebas tersebut bereaksi dengan ion natrium dalam makanan sehingga membentuk garam MSG. Penurunan bobot atau susut masak pada bahan pangan yang dimasak pakai teknik moist heat cooking lebih sedikit dibandingkan yang dimasak dengan teknik dry heat cooking. Daging yang dimasak dengan cara direbus memiliki kadar lemak yang rendah. Kenapa? Karena proses perebusan dengan air akan menyebabkan terlarutnya lemak bersama air. Saat perebusan, lemak dihidrolisis menghasilkan gliserol yang larut di dalam air dan asam lemak. Daging yang dimasak dengan cara direbus juga mengalami penurunan protein karena pemanasan saat perebusan menyebabkan protein daging terdenaturasi. Semakin tinggi suhu yang digunakan, maka kadar protein di dalam daging akan semakin menurun. Nah, sekian video aku kali ini. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.